Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu teman-teman semua, hari ini kita mungkin mau mempelajari tentang digital marketing. Tapi digital marketing itu kan ada banyak ya, ada bermacam-macam. Jadi nanti kita pelajari tentang yang WhatsApp bisnis. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Lanjut, Mas. Ya, ini nama saya Yolanda Isroyanti. Saya tinggal di Cipinang Melayu dan saya di sini kepengen Bapak Ibu ini yang mempunyai usaha go digital, ya. Oke, lanjut. Nah, ini sebelum kita mulai tak kenal maka tak sayang. Mungkin ada yang mau maju 2 orang? Bisa? Oh, oke, Bu. Kita kenalan dulu ya semuanya ya. Kenalan, namanya siapa, tinggalnya di RW berapa nih, Bu ya? Silahkan, Bu. Assalamualaikum, nama saya Bu Maimunah. Alamat saya di RT 1 RW 02 Kelurahan Ujung Menteng. Usahanya apa nih? Nama usahanya Dapur Amirasa di bidang makanan siap saji. Oh, udah berapa lama nih, Bu, usahanya? Udah 3 tahunan. Usahanya by request. Jadi kalau ada pesanan baru dibuat gitu ya? Dulu sebelum COVID kita di rumah, standby di rumah. Tapi setelah COVID kita sesuai pesanan dan online juga. Oke, gitu. Terima kasih Bu Mei ya. Sama-sama. Semuanya buat Bu Mei. Ya, ada satu lagi yang mau maju. Oke, silahkan. Pinter-pinter ya, langsung maju. Iya, namanya siapa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansori. Nama usahanya Kaviar Indonesia kalau di Google. Itu bergeraknya di bidang apa? Bergerak di bidang fashion, Bu, aparel, jersey. Oke. Saat ini usahanya di pemasarannya di mana, Mas? Awalnya pemasarannya hanya di Google atau enggak Instagram. Oh, Instagram ya. Udah ada marketplace ya sekarang? Belum, Bu. Oh, belum. Oke, nanti kita mungkin pelajar sedikit-sedikit ya. Siap. Terima kasih ya Mas An ya. Oke. Ada lagi yang mau maju? Oh, udah. Oke, lanjut ya. Ini kita masuk ke materi. Nah, ini selama ini HP-nya tuh buat apa aja sih? Biasanya kalau bangun tidur yang dilihat apa? Ngapain? Lihat jam, langsung lihat chat WA gitu ya, kerjaan atau ada apa? Nah, udah di-read atau belum gitu ya? Atau jangan-jangan udah di-read tapi nggak dibales gitu ya? Siapa tuh yang curhat? Oke, ya lanjut. Nah, ini kita di sini jualan itu digital marketing yang tadi saya sudah sampaikan. Ada yang melalui marketplace, ada yang melalui media sosial. Cuma saat ini saya mau mengajarkan jualan tapi simple, menggunakan WhatsApp. Karena kan kalau WhatsApp itu dari anak kecil sampai yang udah nenek-nenek tuh pasti pakai, pasti tahu caranya seperti apa. Tapi kan kalau kayak pakai marketplace belum tentu semua orang tuh ngerti gitu kan. Kalau untuk media sosial belum tentu juga semuanya ngerti. Tapi kalau untuk WhatsApp, insya Allah semuanya bisa dan mudah dipahami. Di sini WhatsApp itu ada 2 ya, yang mungkin kita sering pakai itu ada WhatsApp biasa dan ada lagi WhatsApp bisnis. Bedanya kalau untuk WhatsApp bisnis ini ada logonya itu huruf B. Ya, ada logonya ini huruf B dan ini gratis. Dua-duanya ini resmi dari keluaran WhatsApp gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini bedanya, ini nggak kelihatan ya karena tulisannya yang sebelah sana memang hitam ya. Bedanya kalau WhatsApp biasa pasti nggak perlu dijelasin lagi kalau untuk WhatsApp biasa. Tapi kalau untuk WhatsApp bisnis ini ada fitur-fiturnya nih, bisa buat akun dengan nomor telepon rumah. Terus di menu profilnya itu ada fitur bisnis. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalnya dalam satu HP itu bisa menggunakan 2 WhatsApp. Yang satu WhatsApp biasa, yang satu WhatsApp bisnis, tapi nomornya berbeda. Nanti infonya nih akan bisa satu nomor WhatsApp dipakai di beberapa gadget ya.
Nah itu mesti hati-hati nih, kalau satu WhatsApp bisa di beberapa gadget, yang punya suami, yang punya istri, yang punya pacar, siapa tahu dibuka di HP-nya juga gitu kan. Ya jadi ini kalau untuk kita, untuk saat ini satu handphone bisa menggunakan 2 nomor WhatsApp, yang satu WhatsApp biasa, yang satu WhatsApp untuk bisnis. Dan mulai sekarang Bapak Ibu kalau yang mempunyai usaha dicoba untuk mengklasifikasikan yang mana nomor bisnis, yang mana nomor pribadi. Jadi kalau misalnya kita udah pakai WhatsApp bisnis nih, kita udah punya usaha, itu selalu tuh buat dagang, buat apa pakainya satu nomor itu aja. Nah kalau yang lain buat misalnya grup orang tua murid, grup temen, grup reuni gitu-gitu, pakainya nomor pribadi. Seperti itu ya. Nah ini lanjut kita langsung pelajarin. Nah gunakan nomor yang berbeda ya untuk bisnis yang tadi. Terus jika HP tidak double SIM card, tukar sementara. Di sini HP-nya semua udah double SIM card belum ya? Udah ya. Nah itu lebih gampang kalau udah pakai double SIM card, berarti langsung aja tuh download WhatsApp bisnis untuk bisa menggunakan 2 WhatsApp tadi. Oke lanjut. Nah ini selalu aktifkan password. Bapak Ibu di sini kan suka ada 2 verifikasi ya di WhatsApp. Ini baik WhatsApp biasa maupun WhatsApp bisnis itu ada 2 verifikasi. Diusahakan HP-nya, nomor HP-nya itu pakai 2 verifikasi. Tujuannya apa? Itu untuk fungsinya sekarang musimnya hack ya, ngehack. Nah kalau kita double verifikasi itu meminimalisir hack. Kalau udah double verifikasi terus masih dihack juga, nah itu yang mungkin ada yang salah sama kitanya gitu kan. Nah kalau kita udah pakai double verifikasi itu lebih enak. Tapi kalau kita sudah menggunakan PIN, jangan sampai lupa. Kalau udah lupa kodenya yang untuk double verifikasi, udah wassalam gitu ya. Itu yang jangan sampai, itu sampai sekarang itu belum tahu ya itu ngurusnya gimana kalau sampai kelok tapi kitanya lupa passwordnya apa ya, kayak gitu. Terus lanjut. Nah ini untuk fitur-fitur yang ada di WhatsApp bisnis. Mungkin di sini kalau misalnya nanti ada yang mau download, mau belajar, bisa langsung kita nanti praktek ya. Nah ini yang pertama di WhatsApp bisnis, kalau kita kan biasanya dibuka setting tuh cuma ada ganti foto sama ganti nama atau ganti status kalau di inian ya di WhatsApp. Tapi kalau di WhatsApp bisnis ini ada namanya profil bisnis di atas. Nah profil bisnis ada apa aja sih? Ini di dalamnya banyak. Pertama nih ada harus di deskripsi nama usahanya apa aja. Terus ada jam buka tutupnya. Ada juga alamat, itu semuanya harus jelas di sini. Jam buka tutup harus disesuaikan benar-benar dengan jam Bapak Ibu yang bisa. Jangan ditulis 24 jam. Kenapa? Nanti kalau misalnya ada pesanan jam 11 malam, itu mau nggak mau harus dilayani gitu. Jadi kalau misalnya memang kita waktu aktifnya jam 9 sampai jam 4, ya udah kita bikin tuh di WhatsApp bisnis jam 9 sampai jam 4. Atau kita mau pagi lagi jam 7 sampai jam 5, itu nggak apa-apa, asal jangan dibikin 24 jam ya. Oke, ini lanjut. Nah, ini enaknya kalau di WhatsApp bisnis, kita bisa membuat katalog yang ada di WhatsApp bisnis. Ini gampang, tinggal kita tambahin foto, deskripsi sama harganya. Jadi apabila misalnya ada yang mau beli nih, terus nanya modelnya ada apa aja, kita nggak perlu kirim-kirim foto, kita tinggal WA, lihat aja katalog kita kak, kayak gitu. Jadi nggak perlu tuh kita kirim foto, oh ini misalnya makanan gitu ya, oh ini kue pastel, yang ini kue lemper, yang ini kita kirim tuh fotonya satu-satu. Atau kita tadi produknya fashion, misalnya baju ini kita kirimin fotonya satu, ada contohnya enggak, kita kirim ini misalnya sablon gitu ya, oh ini model sablon hurufnya kayak gini. Jadi kalau kita udah ada contoh di katalog, kita nggak perlu repot-repot, biarkan konsumen yang melihat langsung di katalog. Oke ya, ini gampang dan ini deskripsinya harus jelas dan kata-katanya mudah dipahami, seperti itu. Oke lanjut. Nah ini yang tadi. Nah untuk konsumen sendiri di ujung kiri itu ada tanda keranjang, jadi bisa kayak marketplace, langsung masukin keranjang itu di WhatsApp. Jadi bisa berbelanja di WhatsApp sebenarnya ya. Ini bisa ada langsung di situ. Oke lanjut. Nah ini di dalam fitur WhatsApp bisnis juga ada di sini salam ya. Jadi kalau ini salam ya, bener ya, kalau misalnya ada nomor baru yang WA kita, terus kita belum pernah nih WA, atau ada nomor lama, nomor kita teman kita yang sudah berapa bulan nggak pernah WA, tiba-tiba WA kita nih,
itu kalau kita aktifkan mode salamnya ini, langsung nanti ada balasan. Halo Kak, nanti akan kami segera balas. Nah itu fungsinya di fitur di WhatsApp bisnis. Tapi kalau di WhatsApp pribadi kan nggak ada ya yang seperti itu kan. Jadi kalau di WhatsApp bisnis, walaupun kita belum nge-read, walaupun kita belum baca, itu bisa ada jawaban salam. Ini untuk salam ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, nah ini quick reply atau balas cepat. Ini yang paling yang paling memudahkan di fitur WhatsApp bisnis. Pertama, kalau di fitur balas cepat ini, misalnya ada konsumen yang Kak minta nomor rekeningnya, misalnya gitu. Bapak Ibu di sini jangan mengirim nomor rekening tuh foto buku tabungan. Itu nggak bagus banget kalau ngirim foto buku tabungannya. Kasih nomor rekening benar-benar ketikan, gitu ya. Kenapa? Karena itu meminimalisir kesalahan konsumen untuk ngetik nomor rekeningnya. Jadi kan kalau kita ngelihat tinggal copy paste. Nah, enaknya di WhatsApp bisnis itu bisa kita simpan di menu quick reply. Jadi misalnya rekening kita ada 5 nih, kita masukin ini, kita save di sini, ada tanda tambah, nanti tambah balas cepat. Kita save tuh nomor rekening kita. Jadi kalau ada yang tanya nomor rekeningnya Kak, itu kita kasih. Kalau untuk quick reply kita kasih ini dulu, garis miring dulu, garis miring yang udah kita save. Misalnya kita save-nya rek gitu ya, kan rekening rek. Ya udah keluar tuh nomor rekening kita, misalnya 5 nomor rekening keluar semua, tinggal enter. Jadi kita nggak perlu lagi ngetik capek-capek gitu ya kalau untuk fitur WhatsApp bisnis. Terus misalnya minta alamat gitu kan, kadang kalau ada yang minta alamat kita ketik dulu jalan ini, nah itu kita bisa save. Terus minta nomor NPWP, minta foto KTP, itu sampai foto-foto bisa disimpan di dalam quick reply ini. Jadi kalau ada yang minta Kak tolong dong kirimin ini, kirimin invoice, kirimin nomor ini kita bisa bikin template seperti ini. Pesanannya apaan aja, tinggal 1, 2, 3 tinggal kita isi. Tapi semuanya itu udah ada di dalam template-nya quick reply atau balas cepat. Oke, lanjut. Nah, ini cuma ini aja ya contoh. Oke, lanjut. Nah, ini sisir grup. Kalau misalnya untuk WhatsApp, Bapak Ibu semua di sini grup yang Bapak Ibu ikuti semuanya harus di-save nomornya. Rata-rata di-save atau enggak nih? Paling cuma yang penting-penting aja kan, gitu kan. Misalnya grup orang tua murid yang di-save yang kenal, yang sering gibah ya kan. Tapi kalau misalnya cuma kita nggak kenal, nggak pernah komunikasi, itu kita nggak save. Kita misalnya mungkin di sini ada grup RT, grup RW misalnya kayak gitu ya. Yang kita save cuma yang kita kenal-kenal aja. Itu jangan. Jadi usahakan di dalam satu grup semua yang ada di grup itu kita save. Biasanya kita masuk grup kan ada perkenalan. Nah, itu langsung tuh save. Tapi kalau misalnya kita ketinggalan, kita bisa japri satu-satu. Bapak, Ibu ini dengan siapa, mau saya save nomornya. Seperti itu. Fungsinya apa? Pertama, status kita perlu juga kan buat jualan story gitu ya. Tapi kalau kita status jualan itu jangan sampai yang titik-titik banyak tuh. Kita kalau mau jualan pakai story WhatsApp itu ya maksimal 10 dalam satu hari ya. Kalau mau jualan jangan sampai titik-titik banyak. Oke, terus lanjut. Ini yang japri ya, ini juga bisa. Terus bisa broadcast. Kalau pakai WhatsApp bisnis kita bisa broadcast. Kita ya, kita cekin satu-satu. Kita list. Kenapa Kak? Terus kalau untuk broadcast jangan setiap hari. Sebulan sekali aja udah cukup. Karena itu kadang kita juga kan nggak suka ya kalau ada orang yang jualan tuh tiap hari, kamu ini enggak, kalau yang setiap hari juga nggak suka. Jadi kalau kita mau broadcast message, broadcast jualan kita ke teman-teman kita, ke kontak kita itu sebulan sekali cukup. Misalnya di kontak kita ada 1000 kontak nih, ya udah misalnya minggu ini 100, minggu depan 100. Jadi bergilir, jangan terus-terusan ke nomor itu terus. Oke, ini lanjut. Nah, ini tips broadcast. Yang pertama susun narasi ya, pesannya yang sopan. Lalu yang kedua pilih kontak yang sesuai untuk menerima. Yang ketiga jangan terlalu sering karena khawatir nanti dianggap mengganggu. Lalu terus berjejaring dan menambah orang yang menyimpan kontak bisnis kita. Nah, yang terakhir ini jika punya 1000 kontak tuh di HP mulai bikin jadwal yang tadi udah saya sampaikan ya. Jadi dibikin jadwal hari Senin, Selasa, Rabu mana aja yang mau kita broadcast. Oke. Lanjut, ini narasi-narasi contoh
Pak Edi aja nih ya yang punya usaha. Terus kayaknya udah berakhir ya. Terakhir, ada lagi nih tips transaksi tunai. Bapak Ibu sebisa mungkin usahakan nomor rekening itu berbeda, nomor rekening pribadi sama nomor rekening bisnis. Ini memang sulit ya, apalagi sebenarnya kalau uangnya diputer. Jadi kita uang untuk usaha sama uang kita untuk makan, makanya ya dari situ-situ juga itu yang sulit. Karena kita nggak bisa pisah nih yang mana uang usaha, misalnya kita dapat keuntungan 1 juta ya, kadang 1 juta itu ya buat modal lagi atau buat makan gitu kan, itu yang susah. Cuma ya itu kan usaha besar itu dimulai dari kecil, jadi kita bener-bener dipelajari dari sekarang gimana caranya memisahkan budget keuangan kita yang bener-bener untuk usaha, mana yang untuk pribadi. Lalu kemudian kita harus mempunyai mobile banking kalau untuk yang punya usaha. Kenapa? Karena kalau ada yang transfer, tujuan kita itu bisa langsung cek. Kadang bukti transfer yang sering dikirim konsumen sekarang itu udah bisa dipalsuin. Kita dikirim nih bukti transfernya udah bener gitu kan. Oh ya terima kasih, kita terima kasih. Pikirnya udah ada bukti transfernya. Itu kadang belum tentu nyampe. Bisa jadi itu memang diedit sama konsumennya gitu kan. Atau mungkin emang nyangkut tuh duitnya, nggak nyampe ke rekening kita. Jadi Bapak Ibu yang jualan mungkin terima transfer harus mempunyai mobile banking. Seperti itu ya. Terus kalau yang cash itu harus siapin kembalian. Jangan sampai ya nggak ada kembaliannya, sekali 2 kali mungkin iya ya, tapi kalau keseringan kan nggak enak gitu kan. Atau kita mesti yang nyari-nyari gitu kan, nuker-nukerin uang gitu supaya ada kembalian. Jadi sebisa mungkin kalau kita punya usaha harus menyiapkan uang kembalian ya. Oke. Nah ini ini ya label ya kalau nggak salah ya, label. Di dalam WhatsApp bisnis itu ada namanya label di atas, itu bisa diwarna-warnain kontaknya. Misalnya contoh di WhatsApp saya ada namanya tadi Mas Ansori ya, misalnya Mas Ansori itu saya kasih warna merah misalnya. Terus Bu Mai saya kasih warna hijau. Itu bisa kita nama-namain warna merah apa, warna hijau apa. Misalnya warna merah, oh udah pesen tapi belum bayar, misalnya seperti itu. Oh warna hijau udah kita kirim nih. Jadi kita bisa nandain. Jadi di kontak kita tahu nih mana pesanan yang udah kita kerjain, mana yang belum. Oke, lanjut. Nah, mungkin sampai sini ya. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau ada pertanyaan bisa nanya, atau misalnya nanti mau praktek langsung bisa langsung nanya ya. Bisa langsung, misalnya mau download itu bisa langsung nanti saya ajarin. Oke, itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.